Oke, silakan mulai absen ya. Oke, kita mulai kuliah kita sambil menunggu mahasiswa yang lain ini pada belum masuk kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan dari materi sebelumnya di 2 minggu yang lalu, kita masuk ke materi tentang mengontrol perubahan, manajemen perubahan bagian kritis dari organisasi. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan sesuai dengan kesepakatan kita di kuliah online ini bahwa materi pertemuan disampaikan di minggu ini, kemudian Anda pelajari lagi dan berikutnya bisa berdiskusi di pertemuan berikutnya gitu. Silakan. Nah, ini berarti kalau ada pertanyaan di sesi minggu kedua, silakan untuk didiskusikan hari ini. Oke, kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan, ya kita lanjutkan di materi ketiga tentang mengontrol manajemen perubahan sebagai bagian kritis untuk organisasi. Dalam memahami manajemen perubahan, bisnis selalu berubah, gitu, yaitu yang menjadi problem, gitu ya. Perubahan bisnis sangat tergantung kepada tekanan bisnis. Itu yang ingin saya selalu tekankan ke dalam materi audit ini. Jadi khusus untuk bagian audit ini kan pada akhirnya nanti kita akan memperbaiki dari sistem. Nah, tanpa proses audit internal, maka perbaikan kontinu dalam sebuah perusahaan itu tidak akan berhasil. Gitu ya. Tidak akan mengetahui masalahnya atau problemnya apa di dalam manajerial kita. Gitu ya. Itu yang terpenting bahwa proses audit teknologi informasi kan untuk perbaikan ke arah ke depannya. Kita menilai apa yang sudah dikerjakan, kita menilai apa mungkin nanti yang bisa dikerjakan untuk langkah berikutnya sebagai bagian dari continuity improvement dari perusahaan. Oke, ya itu ada yang baru masuk, oke. Silahkan PIN-nya diisi juga untuk PIN kuliah ada 778441 ya. Nah, dari perubahan ini tadi tentunya ingin dicapai bagaimana sebuah proses perbaikan bisa berjalan dengan baik. Nah, bisnis akan selalu berubah dan pola perbaikan harus selalu dijalankan terus. Gitu. Tuntutan bisnis terhadap IT sangat besar. Ini harus selalu tersedia dan mempunyai respon yang cepat dan stabil. Apapun yang terjadi. Sementara bagi pengelola IT membutuhkan untuk kontrol untuk menjamin kerahasiaan dan integritas informasi. Inginnya serba cepat,
inginnya diikutin terus dari belakang, dari bisnis yang berjalan. Nah, prinsipnya bagaimana perubahan itu dilakukan cepat. Banyak keadaan yang terjadi di dalam perusahaan dan ada langsung ditangani, ada yang tidak dan sebagainya ya. Nah, jadi planning dari proses kita menjalankan IT itu harus mempunyai beberapa skenario. Jadi ada di dalam apa menjalankan perusahaan atau menjalankan sistem informasi yang ada di dalam perusahaan itu harus mempunyai banyak rencana kerja, plan. Nah, bayangkan jika sebuah sistem itu tanpa rencana kerja yang matang dari sebuah sistem. Maksud saya bahwa rencana kerja itu harus ada di rencana kerja untuk pengelolaan bisnis yang stabil, tidak ada problem, lancar semua, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana rencana kerja perusahaan jika terjadi sesuatu. Jika terjadi sesuatu, misalkan ada pemadaman listrik 1 hari, misalkan, apakah bisnis harus berhenti? Nah, itu yang harus bisa juga direspon dengan baik oleh sistem. Harus ngapain, gitu ya. Bisa saja pemadaman listriknya tidak diberitahu oleh si PLN-nya, katakanlah seperti itu. Nah, jadi misalkan lagi ya terjadi gempa sehingga kota tersebut lumpuh, mati total selama seminggu, katakanlah. Toh itu sering terjadi gitu, bisa di Jepang, bisa di Indonesia sendiri gitu ya. Kita lihat waktu itu zaman di tsunami Aceh gitu ya. Berapa bulan Aceh itu bisnisnya terhenti. Nah, bayangkan oleh Anda dokumen-dokumen penting yang ada di bank misalkan, di perusahaan-perusahaan, di pemerintahan, semua tersapu oleh tsunami. Bagaimana IT bisa bekerja dengan keadaan seperti itu. Nah, tetapi hal itu harus punya rencana kerjanya seperti apa. Itu ada ilmunya tersendiri terkait dengan bagian itu. Jadi disaster recovery namanya. Disaster recovery itu perlu penanganan khusus di luar dari sistem dan prosedur yang ada. Poin kedua ada di dalam poin pertama ya, saya belum selesai di pertama ya. Jadi ada dua kutub yang berlawanan. Pertama dari sisi manajerial ya harus didukung dengan cepat, tepat dan akurat. Tetapi pada sisi ke sistem, nah, itu membutuhkan layer keamanan, layer kerahasiaan, layer integrasi yang tentunya itu tidak bisa dijalankan dengan mudah. Nah, bagi pembangun IT, membangun sistem untuk memudahkan pengguna itu sangatlah sulit. Itu sangatlah sulit, gitu ya. Jadi saya sampaikan kepada Anda, misalkan kalau Anda berdiri sebagai seorang programmer di sistem absensi yang sekarang terjadi yang dilakukan oleh Anda, sekarang saya hanya tidak menyebutkan nama Anda satu-satu, tidak mengabsen secara menyebut nama, dan Anda menjalankan absen itu langsung lewat aplikasi Anda. Secara program, absensi Anda itu kan membutuhkan beberapa parameter. Parameter pertama adalah Anda berada di semester berapa dan tahun akademik berapa. Itu parameter pertama harus dapat. Karena bisa saja nanti semester depan atau tahun depan Anda mengambil lagi mata kuliah ini. Bisa saja Anda kurang puas, pengen A, ya berarti bisa ngambil lagi. Berarti itu parameter itu harus didapat. Parameter kedua siapa orangnya, berarti harus didapat key-nya, identitas Anda gitu. Jadi ini NIM Anda harus dapat.
siapa dosennya, mata kuliahnya apa gitu. Jadi itu aja udah 5 parameter. Parameter semester, tahun akademik, NIM Anda, kode mata kuliah Anda, dosen Anda siapa, jam kuliahnya kapan, pertemuan keberapa. Jadi 8 parameter itu, katakanlah sampai 10 ya, 10 parameter data yang harus masuk ke dalam database, itu Anda hanya memasukkan dengan mewakili itu sebuah PIN. Semua diproses lewat sistem. Nah, itu Anda sendiri mungkin sekarang belum bisa melakukan itu. Misalkan itu ya. Parameter itu dilakukan secara otomatis. Nah, itu adalah user inginnya seperti itu. Programmer inginnya ada 8 parameter dientrikan dan lebih mudah daripada harus mencari-cari dulu ini jamnya kapan dan sebagainya gitu ya. Nah, belum lagi validasi yang dilakukan oleh sistem itu sendiri gitu ya. Saya tidak bisa membuka PIN pada saat jam 8, sebelum jam 8. Setelah jam 8 juga kalau kayaknya 10 menit atau 15 menit sebelum jadwal dimulai, nah itu kelas bisa dibuka. Nah, prosesnya kan seperti itu. Agak susah. Tapi ya itu harus dijalankan dengan sistem supaya nanti ya data yang masuk adalah data yang benar. Data yang benar ujung akhirnya pada keputusan yang benar ya. Saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Berikutnya adalah pengelolaan IT membutuhkan lingkungan yang mendukung dalam proses perubahan sehingga pada mengimplementasi dapat diprediksi dan diulangi secara sama. Nah, kesamaan dalam proses pemikiran, kesamaan dalam proses perubahan, dan teknologi yang ada. Nah, ini adalah proses di mana setiap perusahaan yang sudah menggantungkan diri terhadap penggunaan teknologi informasi, itu wajib mempunyai pola kerja seperti ini. Menciptakan lingkungan kerja IT yang kondusif. Menciptakan lingkungan kerja IT yang kondusif. Sama pikirannya bahwa tanpa teknologi IT, bisnis proses tidak berjalan. Bisnis proses tidak berjalan. Karena kenapa? Karena bisnis proses sudah ditopang sepenuhnya oleh teknologi informasi. Satu saja tidak jalan, maka bisa saja itu terjadi hambatan-hambatan yang ada di dalam sistem tersebut. Gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu lingkungan kerja itu menjadi lingkungan sistem, lingkungan hal yang terkait dengan sistem itu sangat dibutuhkan dalam proses kerja kita. Berikutnya, personil IT menerapkan perubahan harus mengikuti dikendalikan oleh proses definisi, dapat dipantau dan dalam penegakan aturan. Nah, poin ini menjadi sangat penting untuk kesadaran bersama bahwa departemen yang lain akan ditinjau pekerjaannya di akhir periode tertentu untuk dilakukan penilaian baik hasil proses ataupun hal-hal yang lainnya di dalam sistem tersebut. Gitu ya. Nah, jadi namun demikian di dalam proses kerja di bidang auditnya, maka setiap bagian yang dilakukan proses audit harus memahami dulu bagian-bagian mana yang diaudit, apa saja yang dikerjakan dalam audit. Nah, sehingga itu menjadi satu kesatuan, menjadi satu kesamaan proses atau kesamaan pemahaman antara yang diaudit dengan yang mengaudit, gitu ya. Sehingga munculnya transparansi dari sistem yang digunakan tersebut, gitu ya. Timbulnya transparansi. Oh, memang betul hasilnya seperti itu karena adalah bukti-buktinya. Nah, satu hal yang ada di dalam audit adalah sebuah proses yang bisa di track back. Kenapa nilai ini muncul? Nah, itu ada track back-nya. Gitu. Nah, track back itu nanti yang harus dapat dilihat dan dapat dibuktikan oleh seorang auditor bahwa hal itu benar-benar seperti itu adanya. Hal itu adalah benar-benar seperti itu adanya yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi oleh sebab itu
hal keduanya dalam proses itu, maka dalam proses audit kita perlu melakukan proses audit sesuai dengan aturan yang terbentuk, aturan yang terjadi. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan supaya kita melakukan audit itu dengan konsep yang benar, dengan bentuk yang benar, dengan cara kerja yang benar, maka gunakanlah satu model framework yang disepakati. Satu model framework. Nah, tujuannya dalam satu model framework tersebut bahwa dengan adanya proses di auditnya tadi, maka hasil dari audit bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Itu yang pertama. Karena bersesuaian dengan framework yang ada. Yang berikutnya yang tak kalah penting adalah proses di mana audit tersebut dapat diakui oleh pihak-pihak yang membutuhkan hasil audit tersebut. Nah, bagian ketiga adalah proses di mana profesionalisme yang terjadi di dalam proses auditnya sendiri, gitu ya. Nah, karena audit itu ada hal-hal penting, di mana audit itu ada dilakukan secara internal, dan juga pada akhirnya nanti ada proses audit dilakukan secara eksternal. Nah, hasil antara internal dan eksternal harusnya tidak jauh beda. Eksternal jauh lebih dilakukan oleh personel dengan kompetensi yang sangat jelas di dalam proses auditnya. Dilakukan oleh pihak ketiga, dilakukan oleh orang luar yang ada di dalam perusahaan untuk melakukan proses penilaian tersebut. Tuh ya. Berikutnya adalah yang keempat, tindak pencegah dan pengawasan perlu dikombinasikan dengan baik. Nah, di dalam proses audit kita mengenali berbagai macam resiko yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, resiko bisnis ini menjadi satu masukan bagi para pemangku kebijakan di dalam proses menjalankan auditnya tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka proses kerja yang terjadi itu adalah harus ada dua hal ini, tindakan pencegahan dan pengawasan. Bentuknya biasanya ini nanti dari hasil proses itu ada temuan. Di dalam hasil proses audit ada temuan. Nah, temuan ini nanti akan diskalakan. Hasil dilanjutkan ya. Nah, kita lihat di dalam model gambar seperti ini ada sebagai bagian dari pola manajemen perubahan. Pola ini dalam kaitan vertikal adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu hal yang tingkat efektivitas. Horizontal itu sifatnya kepada reaksi yang didapat, reaktif, using honor system, close logo change management, continuity improvement. Tujuan akhir dari proses ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah proses kerja. Oke, dilanjutkan lagi ya. Nah, kita lihat di dalam kolom pertama yaitu reaktif. Lebih dari 50% waktu yang dibutuhkan itu adalah mengerjakan sesuatu hal yang tidak direncanakan. Nah, reaktif ini langkah awalnya dalam sebuah hasil dari auditnya ini. Nah, tentunya ini adalah sesuai dengan pola penilaian nanti yang akan kita bangun, pekerjaan yang kita lakukan di dalam bagian sistem ini.
Oke, berikutnya pada sisi poin kedua, using honor system. Nah, ini sudah mulai berkurang ya, 35% sampai 50% waktu yang dibutuhkan untuk sesuatu hal yang tidak direncanakan dengan baik. Tidak direncanakan dengan baik. Nah, kelihatan di dalam sini IT cost are too high. Di dalam bagian sini ada cost environment, lot of fighting gitu. Jadi ya berjibaku. Nah, saya pernah mendapatkan informasi dari satu perusahaan fotografi ya di Kota Bandung ini gitu ya, bahwa mereka mempunyai kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya yang ada gitu ya. Struktur organisasi departemen IT sudah ada, gitu. Tetapi kepala departemen IT yang mereka punya itu bekerja sampai membetulkan komputer itu dalam kaitan ini gitu. Nah, dari pekerjaan itu mereka sangat pimpinan perusahaannya ini itu sangat khawatir ini dengan kenapa seorang direktur departemen IT, kepala bagian IT itu sampai melakukan proses pekerjaan yang dilakukan oleh para bidang operator, bidang teknis. Gitu. Jadi si direkturnya menyatakan saya membayar direktur IT tersebut, direktur utamanya menyatakan saya membayar direktur IT tersebut supaya dapat bukan berpikir lebih jauh, bukan untuk mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang tenaga teknisi. Tapi kenapa kepala departemen IT atau direktur IT tersebut melakukan itu? Karena sistem harus berjalan dan orangnya juga kurang dalam proses itu. Gitu. Nah sehingga mau tidak mau dia harus mengerjakan itu. Di pekerjaannya pasti double antara pekerjaan perencanaan dan pekerjaan teknis yang dilakukan. Itu aware-nya seorang pimpinan waktu itu di perusahaan fotografi ya, fotografi yang ada di Bandung yang sangat terkenal gitu ya. Nah jadi mereka masih di wilayah sini waktu itu gitu ya, dan datang ke kita bagaimana ini proses perbaikannya gitu. Nah enak kalau si direktur utamanya mempunyai awareness seperti itu gitu ya. Jadi ya konsentrasi dia adalah bagaimana menempatkan orang sesuai dengan porsi pekerjaan yang dilakukannya gitu. Jadi mereka sangat aware itu gitu. Kenapa seorang kepala departemen IT sampai melakukan pekerjaan teknis? Harusnya dia menciptakan terobosan-terobosan baru, membuat model-model baru dari proses pekerjaan yang mendukung itu. Nah tentunya emang karena di direktur utamanya itu adalah generasi kedua dan dia sudah disekolahkan ke luar negeri ya. Umurnya juga masih muda, tapi ya awareness terhadap pekerjaannya itu seperti itu. Udah generasi kedua. Nah, jadi mereka juga punya concern bagaimana itu sampai kepada perubahan yang terjadi itu di continue improvement ini. Sementara mereka ada di dua wilayah ini. Dan proses perbaikannya ya harus sampai kepada pola seperti ini. Itulah manajemen perubahan. Tadi yang saya sampaikan kepada Anda bahwa pola kerja seperti ini itu harus berkelanjutan ya, tidak mungkin selesai dalam satu periode kerja tertentu. Bisa memakan waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu ya perbaikan secara kontinu terus-menerus harus dijalankan dengan baik di dalam sistem tersebut. Nah, kenapa kita harus melakukan why audit change control? Persyaratan peraturan peningkatan kontrol IT, poin pertama adalah meningkatkan fokus dari komite
audit, dan senior pengelolaan. Internal audit bertanggung jawab untuk memberikan kontrol jaminan TI. Teknologinya di mana? Semua keputusan bisnis menghasilkan setidaknya perubahan. Ketika perubahan tidak dikendalikan, mereka dapat berdampak pada seluruh organisasi, ya. Menurut analis, 80% dari semua gangguan yang ada disebabkan oleh perubahan. Segalanya chaos oleh perubahan tersebut, ya. Nah, zaman sekarang adalah masih zaman destruktif, zaman penghancuran ini polanya gitu. Dan dari pola penghancuran itu kita melakukan proses membangun dari bagian-bagian yang ada. Sistem keuangan ini lagi hancur dan lagi ada proses baru dalam pola pembangunannya. Proses digital ini sedang hancur semua juga, maka sedang melakukan proses layanan baru gitu yang ada di dalam sistem-sistem yang dijalankan sekarang gitu. Apa namanya yang ya destruktif, lagi proses destruktif seperti ini, ya kita harus melakukan hal-hal yang baru di dalam proses improvement ini, ya. Nah, dalam proses improvement atau perbaikan dari sistem, ya pilihannya ada dua tadi, ada dua, ya, mengikuti pola gradual atau melompat ke suatu tempat tertentu. Jadi gradual atau melompat atau merubah secara langsung gitu, ya. Nah, Anda perhatikan beberapa perusahaan, misalkan toko buku. Toko buku sudah hancur. Beberapa judul dari toko buku atau perusahaan toko buku itu kan sudah tidak ada lagi sekarang. Tinggal sekarang adalah toko buku yang mempunyai penerbitan sendiri. Akhirnya mereka mencetak sendiri, mendistribusikan sendiri, dan menjual sendiri. Itu proses bisnisnya menjadi berbeda gitu, dari polanya dulu menjual buku saja, sekarang mulai dari proses produksinya. Itu yang bertahan di dunia industri percetakan buku gitu. Sementara bukunya sendiri mulai berkurang gitu, ya. Dan berikutnya akan diganti dengan digital book. Digital book, ya, yang merajainya si Amazon gitu, ya, dengan Amazon Reader-nya. Berikut dengan platform yang digunakannya gitu. Nah, kemudian sekarang kan sudah mulai banyak juga di dalam Google Book gitu, ya. Itu juga mulai banyak booknya gitu, ya, buku-buku yang ada. Itu satu perusahaan. Model itu yang ya destruktif hasilnya, sehingga harus membentuk pola kerja baru di dalam sistem tersebut. Perubahan itu akan selalu ada, bahkan bisa saja perubahannya sangat besar dan bisa tidak terkendali dengan baik, tidak terprediksi dengan baik, dan akhirnya akan menghancurkan dari perusahaan tersebut. Itu saya sebutkan langsung menghancurkan, karena ya harus berubah dan pola perubahan itu yang terjadi, ya. Nah, kenapa perusahaan besar pola perubahannya itu tidak bisa begitu cepat, tidak tangkas, ya, tidak agil gitu, perubahannya tidak tangkas, tidak cepat, tidak reaktif. Contoh kasus yang terjadi di Nokia misalkan, Ericsson dan BlackBerry, ya. Karena perusahaan besar tersebut rasanya mereka sudah punya roadmap pekerjaan yang harus dilakukan. Selama 10 tahun ke depan itu mereka sudah punya roadmap. Jadi pada dasarnya mereka fokus kepada itu dan tidak melihat ke hal-hal lainnya. Nah, itu yang terjadi kenapa mereka itu bukan lambat, tetapi adalah fokus kepada roadmap untuk mengerjakan hal-hal yang belum dikerjakannya. Nah, sementara perubahan di luar lebih cepat dari roadmap yang mereka punya. Itu problemnya, sehingga kelihatannya menurut analisa saya ini BlackBerry kemudian Nokia itu tergerus dengan waktu. Karena mereka kurang cepat di dalam proses perubahan yang terjadi. Pola perubahan pasti mereka sudah punya dengan rencana kerja atau roadmap kerjanya selama 5-10 tahun ke depannya pasti sudah ada. Nah, cuman kurang kecepatannya dan fokusnya tersebut beda gitu. Itulah yang mungkin yang terjadi. Jadi saya mengacukan kepada
manajemen perubahannya tersebut harus terkontrol dengan baik ya. Keuntungan dalam manajemen perubahan. Perubahan pertama dapat meluangkan waktu lebih banyak pada pekerjaan pembangunan baru untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dapat mengalokasikan sumber daya staf IT untuk penanganan masalah pada sistem baru. Pekerjaan IT dapat lebih terencana dengan baik, berkurangnya waktu downtime IT, dan kemampuan untuk menginstal facilities dengan sangat minimal dari gangguan. Prinsip dari proses perubahan ini adalah bagaimana kita melokalisasi dari perubahan yang ada. Nah, perubahan itu kita bisa tandai dari yang kritis, sangat urgent, dan berikutnya. Jadi diberikan masing-masing label tersebut, gitu ya. Nah, persyaratan yang kita punya dalam proses itu adalah kita mempunyai model bisnis yang jelas di dalam sistem tersebut ya. Anda pelajari di dalam mata kuliah STMIC itu bagaimana membuat itu dengan mempunyai dokumen perencanaan strategis teknologi informasi. Di sana memuat tentang sistem bisnis yang berjalan, ada arsitektur sistem, ada arsitektur bisnis, ada arsitektur informasi, ada arsitektur infrastruktur, dan ada arsitektur aplikasi. Nah, dari arsitektur itu kita dapat melokalisasi pola perubahan yang ada. Jika perubahan pada aplikasi, berarti layar aplikasi yang berubah. Tetapi jika layar bisnis yang berubah, arsitektur bisnis ada perubahan, nah maka 3 layar di atasnya akan juga terjadi perubahan. Nah, dari layar tersebut dilokalisir bagian-bagian mana yang terdampak terhadap perubahan tersebut. Jadi polanya seperti itu. Nah, diberikanlah masing-masing flag dan sebagainya gitu. Nah, pola kerja yang kedua supaya dapat meluangkan waktu lebih banyak dan sebagainya adalah tool dalam proses perubahannya itu kita wajib mengetahuinya dan kita wajib memilikinya dengan benar. Maksud dengan benar pada bagian sini adalah dokumennya ada. Pertama itu dokumen dalam proses perancangan dan pembangunan sistem itu ada. Perancangan dan pembangunan sistem ada. Pertama, kata adanya. Yang kedua adalah ada dan dapat dibaca. Dapat dibaca dan dipahami. Itu proses keduanya itu bahwa dokumennya ada dan dapat dibaca dan dipahami. Bisa saja ada, tetapi tidak bisa dibaca dan dipahami. Bisa seperti itu yang terjadi. Misalkan algoritmanya ini nggak jelas, ini apa? Misalkan itu ya. Ini analisisnya dengan gambar apa ini gitu ya. Katakanlah terlalu general di dalam prosesan membangun rancangan sistemnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai di bagian dari manajemen perubahan supaya kita dapat melokalisasi dalam perubahan tersebut, maka standar dokumen itu menjadi sangat penting di dalam proses kerja kita di dalam bagian sini gitu. Itu di dalam manajerial teknologi informasinya. Supaya kita bisa melakukan proses perubahan dengan mudah, maka pada saat membangun sistem itu, dokumen pembangunan sistemnya itu harus dibentuk secara standar. Nah, proses membentuk secara standarnya itu diaudit nanti di akhir prosesnya. Sudah betulkah ini membuat standarnya atau tidak gitu. Nah, kalau tidak, ini kenapa tidak standar? Dan berikutnya harus ketahuan masalahnya apa. Itu di dalam pola kerja auditnya. Nah, dengan konsep-konsep yang inilah, maka poin-poin itu, 5 poin ini dapat terjawab dengan baik. Itu dapat terjawab dengan baik sehingga proses kerja yang ada di depan-depan IT mencapai sesuatu hal yang ideal. Perubahan boleh-boleh saja terjadi, dan IT dapat mendukung itu dengan sesegera mungkin. Dengan interval waktu yang pendek dari proses perubahan itu sampai terjadi implementasi ya terhadap perubahan.
Eh, Manajemen perubahan itu datangnya banyak, bukan saja dari internal perusahaan, tetapi juga dari semua stakeholder yang ada. Bahkan dari kompetitor pun itu bisa memicu dari proses perubahan yang terjadi. Proses perubahan yang terjadi. Nah, dalam teknis pemrograman, saya juga ingin sampaikan kepada Anda harus apa namanya ya, bagaimana merancang software atau aplikasi yang Anda buat itu general mungkin atau semudah mungkin dalam proses perubahan. Semudah mungkin dalam proses perubahan. Anda bayangkan, Anda punya 100 atau mungkin 500 report. Semuanya mempunyai header dari nama perusahaan, alamat, email, dan sebagainya. Header dari judul dari laporan tersebut. Judul dari cetakan. Gitu. Jikalau proses Anda membuat program, di dalam setiap report itu Anda tempelkan tag-nya saja, tag itu, maka pada saat perubahan kantor, berpindah kantornya karena perusahaannya itu semakin membesar, dari rumah ke dalam sebuah ruko atau sebuah gedung yang baru. Gitu. Alamatnya berubah. Apakah kita harus merubah program? Harusnya tidak di dalam konsep itu. Di dalam manajemen perubahan program itu, pada saat terjadi perubahan itu harusnya tidak hardcode. Di dalam proses kita merubah program. Tidak boleh berubah program karena ganti alamat. Harusnya si perancang program harus menyimpan data-data itu di dalam sebuah file eksternal. Bisa dalam file tag, bisa dalam file registry, bisa dalam tabel secara utuh, di dalam struktur tabel yang ada di dalam database. Itu setiap mau menyetak report, ngambil data dulu dari sana. Sehingga setiap terjadi perubahan cukup merubah itu saja. Itu salah satu contoh dalam proses perubahan seperti itu. Report di perusahaan itu lebih dari 10 lah. Lebih dari 100 biasanya yang ada. Bayangkan kalau hardcode ya harus 100 header yang kita rubah. Itu memakan waktu dan memakan biaya. Gitu. Penandatangan juga sama gitu. Rata-rata yang saya lihat itu penandatangan itu di dalam sebuah report, penanggung jawab, kepala dan sebagainya itu beberapa tahun, mungkin tahun 2000-an ya, itu masih hardcode juga. Gitu. Kelihatannya masih hardcode. Nah, untuk masa sekarang saya melihat itu sudah mulai dipindahkan ke tabel ya. Walaupun tidak terlalu banyak ini juga yang melakukan itu. Akhirnya ditulis tangan lagi dan sebagainya. Nah, itu salah satu bagian contoh dalam proses ininya. Nah, berikutnya adalah aplikasi. Bagaimana kita juga bisa membangun aplikasi yang berbasis terhadap plugin. Ini yang saya pelajari di dalam aplikasi berbasis web. Si WordPress itu yang sangat canggih sekali dalam proses add-on application, add-on modul atau add-on hal-hal penting lainnya. Mesinnya WordPress, tapi bisa ditambahkan dengan berbagai macam kemampuan. Bukan hanya oleh satu orang, tetapi oleh seluruh orang yang ada di dunia. Boleh menambahkan. Dan masing-masing penambahan itu tidak saling menimpa. Bisa berjalan gitu ya. Jadi bisa saja nanti kita bisa membuat sebuah aplikasi toko online dengan menggunakan WordPress. Gitu ya. Yang saya tahu dari WordPress, misalkan saja WordPress menggunakan mesin WordPress, untuk toko online-nya kita menggunakan WooCommerce gitu ya. Nah, dalam mesin WordPress di bawahnya, di atasnya ada plugin untuk untuk toko online. Di atas Woo-nya lagi itu ada themes lagi, atau juga ada plugin yang lain di atasnya itu. Itu jadi ada bisa 3 layer dari sistem tersebut gitu. Tetapi itu saling melengkapi. Tidak saling menimpa dan sebagainya gitu.
WU akan bekerja dengan baik di atas framework-nya si WordPress. Nah, WU sendiri merupakan framework tertentu untuk satu toko online di aplikasi yang berbasis WordPress. Nah, sehingga kita bisa menambahkan dalam WU itu misalkan untuk ongkirnya gitu, ongkir yang Indonesia, gitu. Itu bisa ditambahkan. Gitu. Atau mungkin plugin untuk pembayaran di banknya, gitu. Itu juga bisa ditambahkan plugin. Tidak lagi menuliskan program secara khusus, tapi menambahkan modulnya saja yang sudah disediakan. Nah, beberapa pola penilaian ini nanti nanti bahas berikutnya lagi. POSO IRM model for change and patch management. Dari mulai kontrol, risk assessment, monitoring, information communication, internal environment, risk response. Gitu. Ini yang framework yang bisa dipakainya. Nanti kita salah bagian-bagian lainnya. Nah, berikutnya adalah pada peran dan tanggung jawab dalam proses audit ini. Gitu ya. Jadi dalam proses audit, di dalam perusahaan itu si internal audit tidak mungkin bekerja dengan baik tanpa adanya peran dari dewan direksi atau badan yang melakukan komite audit ini. Gitu ya. Jadi secara struktural di dalam proses kerja di perusahaan itu ada satu bagian yang bertanggung jawab secara langsung terhadap direksi, yaitu komite audit. Nah, komite audit itu isinya adalah para direktur. Ada direktur keuangan, ada direktur sumber daya manusia, ada direktur produksi, ada direktur IT, ada direktur lain-lainnya lagi. Semua gitu ya. Nah, dibentuklah komite itu. Gitu. Komite ini bersidang mungkin 1, 2, 3 kali dalam setahun. Bersidang untuk menentukan hal-hal penting yang dilakukan di dalam proses itu, untuk menentukan arah dalam proses audit, dan untuk mengerjakan model maturity yang harus disepakati dari setiap proses pekerjaan tersebut. Nah, kenapa Dewan Direksi ini penting untuk komite audit ini menjadi penting? Karena audit ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan arahan di masing-masing departemen yang ada. Departemen Keuangan karena masuk di dalam komite dan maka mengetahui secara jelas apa yang diharapkan di dalam audit tersebut. Nah, maka proses itu menjadi lebih lancar di bidang keuangan. Apalagi di Departemen IT yang bisa saja memangku jabatan itu untuk melakukan proses auditnya. Nah, biasanya proses audit yang dilakukan di dunia perbankan itu ada divisi bagian kepatuhan. Audit internal dan bagian kepatuhan, direktur kepatuhan atau sebagainya yang bertanggung jawab tentang hal itu. Kembali lagi ke hal penting dalam proses audit ya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu dapat dilakukan oleh karyawan karena karyawan itu secara sistem itu menjalankan sistem itu day per day. Nah, sehingga dari day per day tersebut mereka memahami sistem secara benar. Mana yang bagusnya, mana yang jeleknya, mana kelemahannya, mana triknya, dan sebagainya. Dari sistem tersebut ya. Nah, dari beberapa pengalaman perusahaan bahwa rata-rata di zaman sebelum milenial ini ya, angkatan milenial yang bekerja di perusahaan, seseorang karyawan melakukan proses tip and trick di dalam proses kerja itu setelah 5 tahun. Nah, tip and tricknya ini tergantung kepada cara pandangnya nanti. Bisa saja itu mengambil keuntungan untuk pribadi. Tip and tricknya gitu ya. Nah, maka itu bisa dilakukan mereka setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun bekerja di tempat itu, mereka sangat jelas mengetahuinya gitu ya. Nah, waktu di sebuah perusahaan leasing ya, leasing nasional di Indonesia, yang saya dengar dari pembicaraan para pimpinannya bahwa
selisih uang secara Indonesia itu bisa 1 miliar. Walaupun pada dasarnya dikumpul lebih dari miliaran per bulan, itu dari apa namanya dari selisih pembayaran yang pembulatan. Biasanya pembulatan ke bawah, tetapi dapatnya pembulatan ke atas. Gitu. Pembulatan pada saat ke apa namanya ke konsumen itu ke atas, gitu ya. Jadi misalkan 1.100 menjadi 1.200. 1.200. Nah, kelebihan 800-nya dikumpulkan, gitu. Kelebihan itu dikumpulkan. Indonesia per bulannya bisa miliaran. Dan pada sisi keuangan itu tidak ada yang mencatatkan itu dengan baik dari sisi, karena secara perhitungan akuntansi ya itu adalah 1.100 bukan 1.200. Nah, itu yang harus diperbaiki oleh orang IT ya. Itu salah satu celah kelemahan dari sistem. Bukan hanya pada level apa namanya level transaksional yang memahami sistem secara benar, kemudian mendapat trik and triknya gitu ya. Tetapi juga sampai kepada tingkat direkturnya, gitu ya. Bisa sampai trik and triknya itu kepada para direkturnya. Gitu. Sebuah pabrik, nah kenapa sampai sekarang banyak sekali beredar barang-barang, misalkan barang-barang kualitas KW Super misalkan. Kenapa itu bisa keluar dari pabrik ya? Kalau tidak ada dukungan dari pihak harusnya gitu. Bisa saja satu kontainer, bisa saja satu truk bisa keluar dari pabrik hasilnya. Karena beberapa trik misalkan di dalam yang pernah saya dengar di dalam dunia tekstil gitu. Nah, margin error dalam sebuah proses di dunia tekstil itu rata-ratanya ada di kisaran 1% katakan atau 2,5% gitu. Triknya gimana? Mereka supaya bisa mencapai produksi itu, tetapi ada nilai kegagalan tadi, gitu ya. Dan itu diciptakan oleh si pimpinan perusahaan atau direkturnya, gitu. Jadi digenjot sampai pas proses itu, gitu. Sehingga ada seolah-olah barang BS yang dapat dan akhirnya ya tidak diperhitungkan. Nah, itulah yang menjadi bagian dari bagian dari tip and trick yang ada di dalam perusahaan setelah mereka bekerja beberapa tahun. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa saja menjadi satu pengetahuan umum, maka pihak sumber daya manusia bagian SDM itu melakukan rolling pekerjaan gitu 5 tahun biasanya paling lama 5 tahun melakukan rolling pekerjaan. Orangnya ditempatkan di tempat lain dan berikutnya gitu. Ya untuk menjaga hal seperti itu, karena itu sudah pengalaman. Sudah 5 tahun, itu akan menimbulkan hal-hal negatif, katakanlah seperti itu. Yang kedua adalah dari manajemen peran berpartisipasi mengembangkan operator penguji yang menyetujui. Berikutnya poin ketiga adalah auditor internal dan auditor eksternal ya. Sekarang hampir semua perusahaan harus diwajibkan melakukan proses itu gitu ya. Termasuk juga di STIMIK Bandung harus ada yang dinamakan dengan standar penjaminan mutu gitu. Setiap dosen diawasi oleh kerjaan yang menjamin mutu dari proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, untuk masa pandemi ini emang ada pola penurunan penjaminan mutu ya. Baik dari sekolah dasar sampai kepada juga perguruan tinggi gitu ya. Fokus kepada hal-hal penting yang diharapkan. Ya misalkan bagaimana sih di dalam perguruan tinggi misalkan untuk meningkatkan kecakapan mahasiswa dalam proses komunikasi. Nah ini kan akan menjadi berkurang di dalam proses kita melakukan proses secara daring ini gitu ya. Karena pola diskusi secara langsung itu tidak berjalan dengan baik. Oke, bagian sini dulu. Sampai bagian sini ada yang perlu didiskusikan? Silahkan.
Ini mahasiswanya ada berapa ini ya? Yang ikut mata kuliah ini? 5, Pak. Sedikit, Pak. Hah? Kepada Hanya sistem informasi saja. apanya? Ada yang nggak masuk, Pak. Oh, ada yang nggak masuk. Padahal sangat mudah sekali untuk masuk gitu ya. Jangan salah, diusahakan aja connect dulu gitu kan. Kalau masalah jaringan yang kurang ya tidak perlu dengan videonya gitu ya. Suaranya dulu lah gitu ya dan sebagainya ya. Nah, jadi saya juga belum merekam kembali hal-hal yang perlu disampaikan dalam proses pembelajaran ini ya. Sementara polanya seperti ini dulu ya. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan sampai bagian sini. Nah, jadi pola auditnya seperti itu. Kita sudah mencapai bagian bagaimana untuk melakukan proses di pengertian kita di dalam ini bahwa ya, audit tersebut adalah untuk manajemen perubahan. Perubahan yang terjadi tanpa pola audit ini di dalam materi kuliah hari ini bahwa perubahan tidak bisa dijamin dengan baik, gitu ya. Harus dinilai, harus distrukturkan dengan baik di dalam proses manajemen perubahan. Nah, hal ini juga untuk menanggulangi dalam proses perubahan yang dilakukan oleh pimpinan secara tidak terstruktur, gitu. Nah, ini biasanya yang terjadi gitu ya. Gangguan-gangguan sistem itu adalah gangguan pada sisi para pimpinan perusahaannya. Nah, oleh sebab itu maka kita memerlukan beberapa komite di dalam perusahaan. Jadi ada komite audit tadi, ada komite teknologi informasi juga ada gitu. Komite-komitenya itu ya yang bekerja ya sebenarnya pimpinan-pimpinan perusahaan juga. Bersepakat itu mereka melakukan proses apa yang harus dilakukan dalam manajemen perubahan ini. Nah, biasanya hal-hal seperti ini juga didorong oleh aturan, aturan atau tata laksana atau mungkin governance dari pemerintah misalkan yang dilakukan atau juga dari asosiasi-asosiasi yang menaungi dari proses pekerjaan yang kita lakukan. Nah, untuk proses pendidikan tinggi gitu ya pola perubahan ini harus berjalan dan sebagainya kan itu diaudit secara khusus bisa oleh secara internal oleh LDIKT wilayah Jawa Barat dan Banten gitu. Nah, kemudian jaminan mutunya juga secara nasional juga STIMIK dikategorikan berkelompok C gitu ya dengan akreditasinya dan sebagainya. Nah, hasil dari proses diakreditasi, katakanlah akreditasi perguruan tinggi, kadang-kadang juga menjadi prasyarat dalam proses kerja di sebuah perusahaan gitu ya. Misalkan ini BUMN sementara BUMN beberapa tahun kemarin mensyaratkan perguruan tinggi yang berakreditasi B minimum ya. Nah, ini adalah B-nya, berarti Anda belum bisa mengikuti lowongan kerja yang ada di BUMN tersebut. Tapi tidak semua perusahaan itu mensyaratkan itu, hanya ada beberapa bagian. Nah, STIMIK berusaha untuk memperbaiki bagian itu supaya bagaimana setidaknya pada standar minimumnya gitu. Nanti ada peran mahasiswa juga, peran mahasiswa yang terkait dengan itu. Gitu ya. Keaktifan mahasiswa dalam satu bentuk akademis itu juga memberikan nilai peran penting di dalam proses penilaian tersebut. Gitu ya. Mahasiswa aktif dalam organisasi internal ada di Senat Mahasiswa katakanlah, ada di zaman saya kan namanya Senat ya, sekarang BEM mungkin ya namanya. Mahasiswa aktif di dalam organisasi himpunan, ada lagi aktif mungkin di organisasi mahasiswa yang di luar dari kampus. Nah, itu menjadi catatan-catatan gitu. Jadi mahasiswanya aktif, dosennya aktif, perguruan tingginya aktif. Nah, itu akan membentuk sebuah ekosistem dari pendidikan dan pada akhirnya hasil dari ekosistem itu akan menghasilkan satu mutu perguruan tinggi yang lebih baik gitu ya. Jadi peran-peran itu menjadi penting.
Nah, saya berharap juga mahasiswa Sistemik Bandung juga aktif dalam beberapa kegiatan yang ada di luar kampus. Gitu. Bisa saja nanti perkumpulan para programmer Laravel, gitu, misalkan. Gitu. Atau Anda mengikuti mungkin ya organisasi kemahasiswaan yang lain. Karena mahasiswa bisa saja membentuk dirinya dengan akademis, tetapi jauh lebih penting itu adalah kepada intelektual yang lainnya. Gitu. Baik mahasiswaku sekalian, kalau tidak ada yang perlu diskusikan, saya cukupkan sekian dulu ya. Saya juga mudah-mudahan ini hasil ini bisa di record dan kemudian hasil record ini juga tersampaikan di dalam di dalam Google Classroom ya. Ya, Pak. Ya, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.